Halo pemirsa, Hai. itu dia. Ulang. Kamu halo, tadi aku hai. Oke, 1, 2, 3. Hai Indonesia. Seru ya, kita emang suka begitu anaknya Iya, deh, ya kita kan? akhirnya kita kembali lagi Betul. di acara Hai Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yang pastinya terdapat di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ih, senang banget deh akhirnya kita balik lagi. Betul, Segmen betul, 2 betul. sekarang. Banyak banget kita mau berbicara apa tadi? Tadi kan kita sudah membahas tentang musim pancaroba, tapi versi tanaman-tanaman apa yang cocok ditanam. Terus? Kita juga tadi membahas tips untuk bisa nonton bioskop dengan cara yang sehat. Aman lah ya Aman. ceritanya. Nah, oke, terus tadi juga kita sudah membahas Yes. gimana sih jemur pakaian di musim Betul. hujan biar Oh, nggak iya. bau apek Oke, ya. Kita jangan apak-apak, kita wangi-wangi aja gimana. Sekarang kita juga akan membahas terkait musim pancaroba itu apa sih? Iya, bahkan mungkin banyak yang udah sering dengar. Oh, ini musim pancaroba. Pancaroba itu maksudnya apa? Betul. Artinya, mungkin Sultan bisa jelaskan secara singkat? Nah, itu dia. Tadi kan kita juga sudah membahas kira-kira banyak hal ya. Nah, sekarang itu kita akan membahas mengenai apa itu pancaroba. Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbesit di dalam kepala kita itu adalah bencana alam Iya. seperti banjir, Iya. hujan deras, badai, angin kencang, dan juga penyakit. Oke. Nah, pengertian pancaroba itu sebenarnya adalah di mana terjadinya transisi atau pergantian antar dua musim seperti kemarau tiba-tiba hujan dan musim hujan tiba-tiba kemarau. Betul. Jadi tiba-tiba berubah secara ekstrim. Nah, ini yang berubah. disebut dengan pancaroba. Nah, Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis, sedangkan iklim tropis itu sendiri memiliki 3 siklus, yaitu Oke. 1 musim kemarau, 2 pancaroba, 3 musim hujan. Jadi pancaroba itu masuk di dalam salah satu iklim kita. Oke. Jadi tiba-tiba berganti, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi kalau bisa dibilang tengah-tengahnya musim Tengah-tengah. kemarau dan hujan ya. Agak labil sebenarnya. Agak labil. Oh, kayak ini ya, anak-anak kita hatinya suka labil gitu. Kayak doi. Oke, doi. Oh, curhat. Sekarang gantian. Dia yang curhat, doinya labil ya, Bo. Oke, nah kira-kira seperti apa sih ciri-ciri dari musim pancaroba? Nih Nuke akan jelaskan, dan ini dilansir dari Rimba kita. Dan masa pancaroba sendiri itu pada umumnya memang ditandai dengan frekuensi tingginya badai hujan deras nih, Sultan. Terus biasanya disertai petir, guntur, serta angin kencang. Jadi ini bisa disebut dengan pancaroba ya? Pancaroba kalau kira-kira dari musim panas terus hujan, tapi hujannya langsung yang tidak ada assalamualaikum dulu istilahnya. Dan itu gede. sekarang terjadi nggak sih? Sedang. Kayak kita sekarang panas nih, oke, malam ini nggak ada awan Kayaknya mendung. angin bulan-bulan lalu lah ya. Iya, bulan-bulan lalu tuh minggu lalu deh juga. masih kayak gitu tuh. Betul, Tiba-tiba hujan deras. Hujan seharian rata gitu, pakai petir apa segala macam. Iya gitu. Nah, curah hujannya juga nih biasanya akan turun pada musim peralihan. Pada umumnya memiliki intensitas sedang hingga lebat. Dan meski demikian nih ya, durasi yang turun bisa sangat singkat dan tidak merata. Jadi kadang-kadang Jakarta hujan, Bekasi kok panas ya. Oh, beda-beda jadinya. Beda-beda, nggak Iya, merata iya, gitu. iya, Tapi iya, mungkin iya. kalian udah bisa nebak nih ya, kalau dari musim panas tiba-tiba lah hujannya langsung deras, frekuensinya juga sering dan tinggi. Nah, itu mungkin kita udah ada di musim pancaroba. Nah, betul. tapi musim pancaroba akhirnya nih Nuke ya, itu menimbulkan penyakit yang sering terjadi pada musim pancaroba. Biasanya tapi memang gitu ya. Nah. Dan orang-orang jadi kesuges gini, iya lagi musim pancaroba sih, jadi banyak yang sakit. Itu memang sesuatu yang labil kadang-kadang membuat sakit. Iya, curhat lagi. Masuknya oke juga, Pak. Masuk ya? Keren juga. Nah, ini maksudnya di musim gitu loh, musim yang labil, Masuk, Pak maksudnya Sultan. musim pancaroba menimbulkan banyak penyakit. Contohnya satu, apa? infeksi saluran pernafasan. Oke. Nah, perubahan musim berkaitan dengan perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini akan memicu perubahan suhu dan kelembapan udara yang berefek pada saluran pernapasan. Gejala infeksi saluran pernapasan adalah batuk berdahak, hidung tersumbat, flu, bersin, pusing, nyeri otot. Nah, terkadang infeksi ini juga disertai dengan demam. Jadi kalau
musim pancaroba ini riskan kita tiba-tiba flu, Betul. tiba-tiba batuk, Betul. tiba-tiba demam. Betul. Bukan tiba-tiba hilang kan? Aduh, nih Nuka nih sekarang nih. Karena Nuka nih. Karena biasanya musim pancaroba ada yang tiba-tiba hilang juga gitu. Cuacanya tiba-tiba hilang. Iya, maksudnya panas sinar Iya, matahari tiba-tiba betul. hilang ya. Tadinya hujan tiba-tiba panas, tiba-tiba panas jadinya hujan. Bisa. Tadinya perhatian jadi hilang. Ini ya Iya. ghosting. Setan dong kalau ghosting. Udah, ya oke. Aduh. Penyakit selanjutnya nih yang biasa kita temui kalau musim pancaroba biasa Apa itu? influenza. Oke. Udah nggak jauh-jauh. Iya, Apalagi flu ya. anak-anak ya sering banget nih terkena Oke. penyakit influenza saat musim pancaroba biasa. Tadi hampir sama tuh. Gejalanya hidung tersumbat ya kan, terus batuk kering dan mudah lelah. Dan influenza ini biasanya bisa dicegah dengan makan makanan yang bergizi dan cukup Oh. kayak serat, protein, vitaminnya Bisa jangan lupa. dihindari ya. Betul. Dan biasanya kalau lagi orang yang lagi diet nih bisa juga nih rentan terkena Oke. influenza. Karena kenapa? Kurang asupan nutrisi. Oke. Sehingga tubuh menjadi rentan terserang penyakit. Jadi kalau lagi musim pancaroba, dietnya jangan ekstrim-ekstrim dulu deh. Aduh, makan aja deh. Hidup ini nikmati aja hidup Nikmati kalian. aja, nggak Iya usah nggak terlalu sih? Iya. Overthinking. Overthinking. Iya, karena insecure biasanya. Betul. Nah, selain influenza juga nih Nuke, ada juga nih penyakit yang sering ditemukan pada saat pancaroba yaitu demam berdarah. Oh iya, ini Wah, ini ini bahaya sih. ini penyakit yang bisa Betul. mematikan juga ya kalau Betul. telat penanganannya. Ya, gitu. karena DBD ini disebabkan oleh virus yang menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang menggigit orang yang sakit akan membawa virus lalu menularkan ke orang lain saat menggigit orang yang sehat. Betul. Nyamuk banyak berkembang biak di daerah yang hangat dan lembab. Nah, tapi tenang aja nih, bisa kita cegah. Yang penting adalah mencegah perkembangbiakan nyamuk di daerah tempat tinggal Anda. Makanya kan sering tuh semprot-semprot itu tuh. Iya, Kegiatan fogging dari RT itu kan ya. Terus jangan pernah menaruh wadah-wadah apapun yang bisa menaruh Menggenangkan air. menggenangkan air Ya. karena itu nanti bisa ada jentik-jentik. Jentik-jentik nyamuk tuh bisa tumbuh di situ gitu. Jadi bahaya. Betul. Terus selanjutnya ada tipes nih juga yang sering. Tipes ya. Iya, jadi demam berdarah, tipes tuh satu kesatuan, influenza. Temenan tuh kayaknya Temenan ya. sama- Kompak bener kayaknya Satu tuh. geng, satu geng. Jadi tipes atau demam tipoid ini memang merupakan salah satu penyakit musim pancaroba. Oke. Karena penyakit ini menyerangnya saluran pencernaan yang disebabkan bakteri Salmonella typhosa gitu. Oke. Ya, berkembang biak baik nih mereka kalau ada air yang kotor. Terus musim pancaroba kan sering terjadi hujan. Oke. Air kotor banyak tuh virus bakteri Salmonella typhosa tadi yang hidup akhirnya berkembang biak dengan baik. Pernah sih Sultan tuh tipes sekaligus OTW DBD. Wah, kayak enak banget. Oh, Nuke DBD dan dokter vonis 5 jam lagi Nuke meninggal dunia. Serius. 5 jam lagi. Itu orang tua udah tinggal pilihannya mau pindah rumah sakit sekarang ke Jakarta tapi langsung naik pesawat atau masuk sini langsung masuk di ICU karena Itu- udah koma. Udah koma. Setelah tahu 5 Yes. jam itu 5 jam. Oh, itu koma tuh ya. Koma, udah nggak sadarkan diri, muntah darah sudah. Jadi jangan main-main dengan DBD karena memang DBD ini punya gini loh, demam tinggi, terus minum obat rasanya kayaknya udah baik sembuh, badan dingin, Ya. itu sebenarnya bukan dingin karena demam turun, Itu kayak- itu masa kritis. Oh, mantau Nanti dulu dia nih. panas lagi itu langsung kolaps kalau nggak buru-buru ditangani. Nah, Nuke Serem kemarin kayak gitu banget, sempet serem waktu banget. kecil. Jadi dokter bilang umur anak ibu tinggal 5 jam lagi. Itu gak ngerti sih orang tua mungkin udah nangis-nangis kayak gimana. Sampai donor darahnya udah plasma yang darah putih gitu. Ngeri ya. Semoga kita semua terhindar lah ya dari Sehat ya. penyakit-penyakit Aku gak mau seperti lagi ini. kena DBD please. Betul. Nah, selain itu juga ada nih penyakitnya juga yang sering banget timbul pas lagi musim pancaroba. Batuk. Nah, tapi itu pura-pura kan ya batuk ya? Pura-pura. Tenang, kamu gak usah iya, takut, iya. gak usah takut. Batuk ini salah satu kondisi yang biasa menyerang manusia ketika musim pancaroba hadir. Dilansir dari sebuah jurnal yang berjudul Exposure to Influenza Virus Aerosols During Routine Patient Care. Ketika seseorang batuk, maka bakteri atau virus yang dikeluarkan bisa menyebar hingga hampir 2 meter jaraknya. Wow. Agak jauh nih kita. Udah cukup sih 2 meter kita 2 Udah, meter kan. nggak ini nggak kesentuh kok ya Iya, guys iya, kalau oke. lihat. Kebanyakan bakteri atau virus dari batuk sendiri bisa hidup di berbagai macam tempat untuk jangka waktu tertentu. Jadi, kamu perlu hati-hati dengan droplet ini juga.
Ya, Nih, kadang-kadang selalu pakai masker, jangan makanya, pernah dilepas. Betul, masker ini menghindari kita juga menyebarkan droplet yang kita tadi batuk betul, Nuke. betul. Tanpa kita tahu kalau kita nggak pakai masker kan bisa kena sultan, bisa kena kru-kru kita yang di depan. Apalagi ruang ber-AC. Iya, lebih cepat ya. Lebih cepat, betul. Gitu. Nah, jangan khawatir dengan penyakit-penyakit di atas tadi. Yap. Mudah-mudahan kita stay healthy, tetap sehat. Amin. Dan berikutnya nih kita mau kasih kalian juga tips nih ya. Gimana caranya sih menjaga tubuh kalian ini tetap sehat di musim pancaroba kayak sekarang. Betul. Nah, ada nih beberapa tips untuk bisa menjaga tubuh tetap sehat di musim pancaroba. 1. Tingkatkan asupan makanan bergizi. Yaps, betul Nah, ini banget. millennials nih kadang-kadang jajannya suka sembarangan ya, anak-anak muda nih. Tapi memang kadang-kadang ya Enak sih. kaki lima tuh enak. Gak bisa mungkirin kan. Betul. Karena makanan itu sumber energi dan nutrisi bagi tubuh. Tidak hanya menjaga organ tubuh agar bekerja secara normal, nutrisi dari makanan seperti vitamin C, zat besi, protein itu secara khusus mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi imun kita ini harus tetap disuplai. Bener Gitu. ya. Sekalipun enak jajanan kaki lima gitu ya. Tapi tetap makan buah-buahan, Betul, sayur-sayuran betul, itu jangan lupa betul. setiap harinya Terutama gitu. di musim pancaroba. Bener banget. Dan Apalagi nih? yang berikutnya ini cukup penting juga ya, sebenarnya nggak hanya musim pancaroba, setiap saat kita harus cukup minum air putih. Wah, benar banget. Ya, air putih ini penting banget untuk kesehatan tubuh kita. Benar. Jadi nggak hanya musim pancaroba, tapi mungkin kalau pas lagi musim pancaroba kalian harus lebih ekstra minum air putihnya. Betul. Ya kan, biasanya kan 8 gelas sehari. Ya kalau memang masih kuat dan sebenarnya lebih baik kan. Kalau lebih dari itu pun Betul. lebih bagus. Yang gitu. penting kita harus mengurangi minuman-minuman yang manis nggak sih, kayak daripada jajan-jajan minuman, udah air putih aja deh. Ya karena sekarang banyak bukan minuman kemasan yang Benar. gulanya, kadar gulanya tuh tinggi Betul, banget betul, gitu. betul. Kalau memang kalian mau minum teh manis misalkan, daripada beli-beli yang di kemasan, lebih baik bikin sendiri. Pakai gula rendah Ya, lemak. kadar gulanya Kita yang menentukan. Jadi lebih sehat mungkin ya gitu. Betul. Nah, selain itu juga kita juga harus menjaga kecukupan tidur kita nih, Nuke. Ini dia penting. Jadi nutrisi airnya sudah tercukupi, percuma kalau kurang istirahat. Iya, tidur tuh kalau kita kurang tidur tuh besokannya jadi nggak semangat gak sih mau ngapa-ngapain. Jadi tidur merupakan waktu bagi organ tubuh kita untuk beristirahat. Jadi ini tubuh kita perlu diajak bicara. Terima kasih sudah sibuk hari ini, sudah lelah sebelum tidur tuh. Jadi silahkan deh istirahat. Gitu. Jadi afirmasi yang positif buat tubuh kita juga dong, ya. Betul. Baik, dan tadi air putih udah cukup ya Nutrisi. kan. Nutrisi udah cukup, terus tidur cukup, diimbangi juga harus sama olahraga. Musim hujan repot ke gym, kalian bisa lakukan di rumah workout sendiri. Bisa, sangat sekedar plank atau yoga. Betul. Atau pilates, kalian bisa lihat dari video-video di YouTube tuh banyak sekarang ya Sultan. Jadi kalian bisa melihat dari YouTube, lakukannya di rumah. Tanpa biaya, gratis. Kalian sehat. Betul. Ya, kalau musim hujan kan kita jarang keringetan nih. Ya, betul. Nah, itu salah satu olahraga mengeluarkan di rumah lah ya keringat kita. Bener banget. Nah, selain berolahraga juga Nuke, kita juga bisa memperbanyak konsumsi yang mengandung vitamin seperti yang tadi di awal tuh ya. Jadi vitamin ini penting untuk meningkatkan dan memperkuat imun tubuh. Sayuran buahan adalah jenis makanan yang paling banyak memiliki kandungan vitamin. Nah, balik lagi tuh ke kangkung bayam tadi itu. Iya, itu benar. Iya kan? Sayuran hijau tuh ya. Ya, selain itu memperbanyak multivitamin juga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh untuk memelihara fungsi dalam tubuh agar tetap sehat. Yep. Penting nih. Nah, ini nih yang selanjutnya juga tetap harus menjaga pola makan kalian dengan benar. Betul. Makanya tadi kenapa ada larangan orang diet tuh terkena lebih rentan terkena penyakit di musim pancaroba ya. Betul. Nah, tetap nih olahraganya udah baik, air putihnya udah banyak, pola makannya jangan berantakan guys. Betul. Ya, makan sarapan dibiasakan, terus makan siang, makan malamnya juga, gimana kandungan proteinnya, terus tapi mungkin kalau misalkan kalsiumnya. Betul. Tapi kalau misalkan kita kasih tahu ke anak-anak muda milenials itu mungkin cukup paham ya. Nah, ini yang masalah kalau kita ngasih tahu ke anak. Ke anak atau ke orang tua kadang. Orang tua. Karena gini, iya udah tahu gitu. Nah, ke anak ngeyel lebih kayak udah amat lah gitu. Iya doang gitu, Nah. tapi tetap nggak dijalankan. Nah, gitu. ini dia untuk ibu-ibu milenials, ada beberapa tips nih yang bisa kamu lakukan sebagai orang tua untuk menjaga buah hatimu untuk
memasuki musim pancaroba. 1, biasakan cuci tangan deh dari mana-mana. Apapun deh, habis kegiatan belajar online, megang kadang handphone. sebelum tidur, Betul. cuci tangan, cuci kaki dulu, cuci muka, semuanya. Jadi perlu diajarkan ke anak-anak kalian. Betul. Apalagi nih kira-kira Nuke? Dan pastikan anak kalian di musim pancaroba juga cukup waktu tidurnya. Ya, kualitas dan kuantitas tidur anak ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, Wah, terutama benar. musim pancaroba. Jadi, pastikan anak Anda cukup tidurnya. Lamanya waktu tidur juga dianjurkan pada anak, memang beda-beda ya Sultan. Betul. Sesuai dengan usianya nih. Ada usia 3 sampai 5 tahun membutuhkan tidur selama 10 sampai 13 jam per hari. Oke. Sedangkan usia 6 sampai 13 tahun perlu tidur selama 9 sampai 11 jam per hari. Oke, ini kadang-kadang anak-anak udah bilang, ya mah tidur, pintunya ditutup, main game. Mabar Mabar. anak sekarang ya. Mabar yuk. Nyokap gue taunya gue udah tidur. Padahal dia perang tuh di Mobile Legend ya. Begitu. Nah, selain pastikan anak cukup tidur, juga ajak anak tetap aktif. Betul. Jadi Ya, jangan hanya diem. betul, jangan main handphone doang, jangan main gadget doang gitu ya. Jangan disuruh tidur mulu rebahan. Betul, di episode berapa tuh ya kita ngomongin main lah gitu, petak umpet kek, main Apa, tradisional. Main tradisional, keluar deh dari rumah, keluar dari kamar. Benar. Di rumah sama keluarga nggak apa-apa gitu kan. Ya, betul. Nah, ini juga penting banget nih orang tua, kalian harus banget kasih anak Anda nih makanan yang bergizi seimbang. Betul. Ya, kenapa? Karena pola makan itu menentukan loh gitu kan, dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan anak kalian. Jadi selain juga bisa membantu tumbuh kembangnya. Betul. Nutrisi di makanan sehat kayak vitamin dari sayur, dari buah-buahan ini baik banget untuk anak kalian di musim pancaroba gitu ya. Nah. Jangan hanya dikasihnya nugget aja, mau make it simple gitu. Mie instan. Mie instan, sekali-sekali buatin sayur. Kalau anak kalian gak doyan sayur, banyak kok tips-tips yang mengolah sayur untuk makanan anak-anak yang gak suka. Betul. Ya, Betul. gitu. Nah, tadi kan konsumsi makanan-makanan bergizi ya. Nah, ini ada nih makanan untuk meningkatkan imun di musim pancaroba. Ini nih yang penting banget. Penting nih, iya nih, Penting betul. banget. Nah, itu kan untuk mencegah penyakit tersebut dan menjaga tubuh tetap sehat. Ada beberapa makanan yang bisa kita konsumsi untuk menjaga imun di musim pancaroba. Ini dilansir dari Medical News Today. Pertama, kita konsumsi coklat hitam. Oh iya. Coklat hitam. Oh, tapi memang benar sih, coklat tuh punya fungsi juga kalau kita lagi bad mood. Yes, Apa aja untuk betul, menaikkan mood tuh makan coklat ya. Betul. Coklat hitam mengandung antioksidan yang disebut theobromine yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh sekaligus melindungi dari radikal bebas. Radikal bebas ini merupakan molekul yang diproduksi tubuh ketika memecah makanan atau saat bersentuhan dengan protein. Wah, penting juga nih ternyata ya coklat hitam ya. Itu kenapa kita harus sedia coklat kayaknya. Sering bete ya. Sering dibuat bad mood ya. Kamu kok bisa nebak langsung ya. Pinter juga Sultan, ini aku ngeri jangan-jangan dia ini cenayang nih. Aku disebutin mulu lama-lama. Saya amazing juga nih jadinya kan. Apalagi nih kira-kira Nuke? Nah, ini yang berikutnya kunyit. Nah, mungkin dengar kata kunyit kalian udah gak heran ya. Indonesia nih kan kaya akan rempah-rempah, salah satunya kunyit ya. Betul. Nah, ternyata kunyit ini rempah yang banyak digunakan dalam membuat makanan dan minuman tradisional, jamu lah apalah kan. Ya, betul. Iya, buat masak juga bisa. Ya. Nah, selain itu kunyit juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional dengan manfaatnya yang mampu meningkatkan imun tubuh. Kayak baru-baru Covid kita langsung bikin kan pon-pon. Oh iya, langsung rame Jamu gitu ya. di mana-mana. Salah Ya. satunya nih bahannya dari kunyit juga. Nah, selain kunyit juga nih Nuke, ada juga kita bisa mengkonsumsi ikan berminyak. Nah, yang kayak apa tuh dia? Nah, seperti ikan salmon, ikan tuna. Oke. Itu merupakan makanan yang sangat kaya akan asam lemak omega 3. Menurut sebuah laporan tahun 2014, asupan asam lemak omega 3 jangka panjang dapat mengurangi resiko reumatoid artritis. artritis. Ya. Ini agak-agak bahasa Susah medis memang, nih. ya. Merupakan kondisi autoimun kronis yang terjadi ketika sistem imun secara keliru menyerang bagian tubuh yang sehat. Betul. Jadi harusnya nyerang penyakit,
virus, bakteri yang jahat, Jadi nggak jadi. malah yang sehat diserang. Malah yang sehat diserang ya. Nah ini penting makanya ikan Jangan berenang. salah loh, ikan salmon, ikan tuna. Tapi di Indonesia kita juga punya ikan dengan kandungan yang hampir sama dengan ikan salmon. Apa Bisa tebak? Ikan teri, Ikan kembung. ikan kembung. Jangan salah, ternyata pas diteliti, menurut penelitian ini Nuka pernah baca, Ya. ikan kembung ternyata memiliki kandungan yang hampir sama dengan ikan salmon. Kita udah underestimate aja kan selama ini sama ikan kembung. Iya. Ikan murah, Nggak diajak main. nggak ya. diajak main. Dikucilkan ya. Iya. Jangan salah, ternyata bisa 11-12 sama ikan salmon. Iya. Nah, jadi nggak ada salahnya mungkin kalau kalian yang aduh ikan salmon mahal banget, nggak kebeli Ya, gitu misalkan. betul. Ada pilihan ikan kembung yang bisa lebih Ikan murah kembung. tapi kandungannya hampir sama. Ya. Yes. Jadi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini Selain ikan tadi apa Nuke? sayur brokoli. Brokoli. Brokoli ini memang bagus sih ya. Iya. Ya, karena brokoli ini mengandung vitamin C yang jumlahnya nih cukup tinggi nih. Oke. Jadi sayuran ini juga memiliki kandungan antioksidan yang kuat, yakni sulforapane. Oke. Ya, dibacanya gitu mungkin kalau salah mohon maaf ya. Bukan orang medis kita Iya, ya? bukan orang medis, kita mohon maaf nih guys. Jadi brokoli merupakan pilihan yang baik untuk dikonsumsi secara teratur guna meningkatkan imun kita. Jadi banyak-banyak lagi pandemi Yap, kayak gini. betul. Brokoli. Brokoli bisa menjadi pilihan ya, sayur-sayuran yang kalian masak gitu. Selain brokoli juga bisa konsumsi ubi jalar. Oke. Selain ubi jalar juga bisa konsumsi bayam. Bisa juga konsumsi jahe, lagi-lagi jahe ini memang bagus jahe sih. banget ya, minuman tradisional, jamu, Susu jahe sih. susu enak. jahe enak ya. Apalagi kalau minumnya tuh kayak mau tidur, badan tuh anget gitu kan, Di tempat yang dingin. di tempat yang dingin. Aduh, terus ada yang peluk nggak? Guling kali Guling, maksudnya itu kan, Iya, guling iya, sama iya, bantal. iya. Ini please deh gitu. Nah tadi udah makanannya nih Nuke. Oke. Tadi ada penyakitnya nih juga kita bisa dapat informasi tentang kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah aja pada saat musim pancaroba. Ya kadang kan bingung ya. Bingung nih Ah, mau keluar. hujan deras, Betul. petir, aduh takut banget gitu. Bener Di nih. rumah kalau nggak ngapa-ngapain juga bete. Betul. Harus ngapain kak kira-kira? Nah, ini nih kita bisa melakukan satu, menonton film. Ya sekarang kan banyak nih ya kan, Wah. OTT kayak Netflix. Betul. Banyak-banyak lah kayak gitu. Betul. Banyak banget disuguhkan film gratis Betul, yang bisa betul, kalian betul. tonton sepuasnya. Hari itu mau nonton film apa aja boleh deh gitu. Ini kalau kita lagi nyelesain satu film, kayaknya tuh apa ya, rugi nih ya keluar rumah terus kepikiran Ya filmnya nggak apalagi sih? yang nonton filmnya punya season banyak gitu. Itu film season kayak gitu ya. Bikin kepo ya. Betul. Ini sering banget nih. Jadi silakan bisa nonton film apapun itu filmnya, nanti mungkin bisa juga movie discuss. Iya betul. Bisa juga sharing ke teman-teman habis nonton film A, film B, film C gitu. Gitu benar. Nah selain nonton film, mungkin kalau kalian hobi baca, ini membaca buku bisa menjadi salah satu pilihan kegiatan yang bisa mengurangi bete kalian atau bad mood kalian di rumah aja nggak ngapa-ngapain Betul. di saat musim pancaroba. Dan udah gitu kalau kita baca buku kan jadi nambah wawasan kita juga. Bisa relate sama perasaan juga. Kalau lagi galau bisa juga baca buku novel. Yang iya novel-novel kisah romantis yang gagal Betul. gitu ya. Bisa melankolis gitu ya. Iya. Selain baca buku juga nih Nuke, kita juga Yap. bisa berolahraga seperti tadi tuh ya. Lagi-lagi ya olahraga nih ya. Gym, yoga atau apapun itu bisa dilakukan di rumah aja. Benar, selanjutnya kalian bisa merawat diri kalian sendiri, entah maskeran, masker muka, masker rambut, luluran. Yes. Ya, mempercantik diri sendiri nggak ada salahnya. Betul. Dan juga buat kerajinan tangan. Ini penting nih. Misalkan yang tadinya nggak bisa menjahit, tiba-tiba bisa jadi ngejahit. Iya. Yang tadinya juga misalkan nggak bisa Melukis. buat sesuatu melukis atau buat sesuatu yang bisa dijual jadi UMKM. Handcraft gitu Handcraft, kan? betul. Betul, bisa Ini tuh jadi pilihan. Buat kerajinan tangan di rumah. Ya, daripada kegiatan kalian di rumah hanya diisi scroll Instagram, baca-baca komen netizen, ujung-ujungnya kalian ikut-ikutan julid. Lebih baik melakukan hal-hal yang bermanfaat juga ya. Lakukan hal-hal yang produktif yang itu bisa mengisi waktu kita sekaligus bermanfaat untuk ruang waktu kosong kita. Iya, benar banget. Nah, ngomong-ngomong bermanfaat, ya nggak ada
sama lah kayak kita nggak ada bedanya nih. Selalu Apa tuh? memberikan kalian info-info yang bermanfaat. Betul, Seperti yang tadi betul, udah kita sebutkan banyak banget di segmen 2 ini Betul. tentang musim pancaroba. Jadi kalau kalian menyaksikan ini untuk lebih prepare nih apa aja yang harus kita siapkan untuk musim Yes. pancaroba. Dari tadi segi makanan, tipsnya, terhindar dari Kegiatan. sakit-sakit di pancaroba Iya, gitu betul. kan. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa Betul. dilakukan di rumah. Betul, gitu. Nah, tapi kita masih mau bahas yang lain, tapi nggak di segmen ini ya Sultan Iya ya? dong, harus tahan dulu dong. Tahan dulu, kita break dulu dan kalian jangan kemana-mana. Pastinya tetap stay tune di Yes. Hai Indonesia, berbagi berita dan cerita untuk Indonesia lebih baik.